Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Ramadan melengkapi puasa kita dan seperti janji Ali tadi, alhamdulillahirobbilalamin kita kehadiran tamu kita. Insya Allah beliau akan menginspirasi kita dengan ceritanya ya. Assalamualaikum Ibu Tere ya. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, boleh dilepas maskernya ya. Iya, baik. Masya Allah, ini sedikit mungkin aku spoiler ya. Ibu Tere di sini dia punya bisnis ya, dan bisnis ini luar biasa setelah banyak problem yang dihadapi ya. Iya, Iya Ustaz. baik. Boleh diceritakan sama kita sedikit aja awalnya. Jadi awal mula saya usaha, yang namanya usaha nggak ada jalan yang mudah ya, pasti ada batu kerikilnya. Pertama kali saya usaha itu dari mulai nggak ada yang beli sama sekali. Sebenarnya saya usaha ini dari bukan kuliner dulu ya, saya fashion dulu usahanya. Yang saya pertama kali foto-foto baju di Tanah Abang, sampai saya dibilang sama Cici yang punya tokonya, Mbak kalau misalkan mau foto mendingan gak usah foto aja, gak usah beli aja sekalian gitu. Sedangkan saya belanja ke Tanah Abang itu tanpa modal sama sekali. Jadi hari ini saya foto, besok saya update di Instagram atau di Facebook. Baru kemudian ada yang beli, saya Iya, Masya Allah. Harganya naikin dikit ya. naikin dikit gitu, kayak Heeh. saya just tip gitu. Baru Iya, iya. kemudian saya beli, mereka transfer. Jadi dari mulai situlah saya ngumpulin uang dari 0 rupiah sampai akhirnya sempat saya punya butik di Aceh. Masya Allah. Nah merambahlah ke kuliner. Nah alhamdulillah sekarang saya fokus di sambal mantap jiwa. Nah di sambal mantap jiwa ini juga nggak mulus jalannya, pasti ada aja kerikil-kerikilnya gitu yang saya hadapin dari mulai sambalnya tiba-tiba basi, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan, lagi panas-panasnya basi tiba-tiba sambalnya, tapi saya tetap demi eksistensi, nggak ada laba nggak apa-apa, yang penting saya mempromosi dulu produk saya bahwa produk saya harus dikenal sama orang lain gitu. Tapi alhamdulillah bismillah aja, saya percaya Allah sampai hari ini saya masih jualin sambal mantap jiwa. Masya Allah. Problem-problem yang paling signifikan istilahnya sampai akhirnya kepikiran dari mulai fashion lari ke sambal itu apa sih yang memotivasi ke sana larinya? Karena begini, yang paling memotivasi saya adalah banyak orang-orang di sekitar saya yang harus saya bantu sedangkan saya nggak bisa membantu gitu. Jadi pada akhirnya sampai di sambal itu saya bikin di stiker sambal Rp500. Setiap pembelian sambal mantap jiwa 1 botol Rp500 akan disumbangkan untuk tahfiz Quran dan kaum duafa. Oh Masya Allah. Jadi ada amalannya dijaga juga nih ya? Iya, karena niat saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah mudahkanlah rezeki untuk saya, cukupkanlah rezeki untuk saya, supaya rezeki ini bermanfaat untuk saya sendiri, anak saya, keluarga saya, dan juga untuk banyak umat. Bang Ali tadi katanya pernah memiliki butik, kemudian merambah ke kuliner. Butiknya masih ada? Butiknya kebetulan sebelum pandemi ini tutup karena memang Tanah Abang sempat tutup Ya total tutup ya. bener, Tanah Abang tutup ya bener. Iya, makanya Sekarang udah saya mulai buka lagi ya? insya Allah semoga Ustadz ya. Sekarang saya fokus di online aja untuk sementara waktu sambil menunggu mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu ya. Amin, 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 amin. Nah baik, kalau nggak salah ini single parents ya? Iya Ustadz. Iya. Insyaallah. Gimana ngurusin single parents? Anak berapa anaknya? Anak saya alhamdulillah 1. Satu fight dengan keadaan situasi ini. Bagi saya jatuh sekali bangkit harus berkali-kali. Bagaimanapun kondisi kita, yang harus kita tahu kita ini artisnya Allah. Allah udah kasih skenario untuk saya, jadi saya harus jalanin apapun skenario itu pasti yang terbaik untuk saya. Tapi Bang Ali dari sisi nama saja sudah menampakkan ya, mantap jiwa. Mantap jiwa. Kenapa ada nama itu? Karena begini, ini jadi flashback ya ditanya. Iya. Jadi dulu setiap saya masak, papahnya anak-anak selalu bilang mantap jiwa. Oh. Itulah jadi terinspirasi nama dari situ. Sebenarnya ini beliau yang kasih nama gitu. Masya Allah ya. Baik, saat ini ke depannya dengan ada sedekah 500 ya Iya, per apa namanya per botol. per botol. Ada nggak sih amalan lain yang masih dijaga saat ini sehingga akhirnya kalau aku lihat kayaknya struggle banget nih ngadepin itu. Amalan yang lain saya jalani, saya kebetulan rezeki cukup ya. Alhamdulillah. Kita bilang nggak ada nggak boleh juga ya Ustadz ya. Heeh, heeh. Jadi amalan-amalan saya ingin berbagi bagaimanapun caranya meskipun saya nggak bisa berbagi dengan uang. Jadi saya punya reseller, beberapa reseller di seluruh Indonesia. Jadi saya punya bisa merekrut mereka ini untuk
berbagi lewat saya gitu. Jadi saya menampung donasi-donasi. Biasa setiap Ramadan tuh saya selalu nampung donasi dari mereka-mereka ini untuk saya berbagi ke kaum duafa kayak gitu. Jadi saya sendiri yang nampung. Kalau saya bisa berbagi dengan harta yang saya miliki, ya dari saya gitu. Intinya saya berbagi lewat cara apapun dan dengan cara apapun yang saya bisa, meskipun itu hanya lewat satu kalimat aja. Baik single parents dengan memiliki bisnis ya, gimana ngebaginya untuk bisnis dan untuk anak? Kalau ditanya gimana berbagi waktunya, santai sayanya. Oh. Jalanin aja ke air mengalir, apa yang harus saya selesaikan di depan mata, saya selesaikan di depan mata. Gitu. Jadi nggak easy. pernah saya bawa jadi beban, easy going Masya aja. Allah, Masya Allah ya. Nah kedepannya istilahnya ya, masih ada nggak sih pemikiran istilahnya, wah ada amalan yang aku harus jaga nih, karena berasa banget dengan amalan ini aku survive gitu. Amalan yang harus banget dijaga itu sholat, udah pasti Ustadz ya. Iya. Sholat 5 waktu dan ngaji. Oh, Tahajud, duha, usahakan jangan pernah ketinggalan untuk orang yang berdagang kayak saya ini. Karena itu benar-benar luar biasa banget. Dan satu lagi yang harus saya kasih tahu ke orang lain, maksudnya ya, mudah-mudahan impact juga ke orang lain ya. Kayak sedekah subuh itu paling banget Masya Allah. ini ke kita gitu. Impactnya ke kita luar biasa banget. Yang saya alamin sendiri ya. Tuh. Berapa aja tuh sedekah subuh tuh? Berapapun yang kita Ditaruhnya bisa di mana? Di masjid, di mana? Pagi-pagi? bebas, mau di masjid atau kita transfer misalkan ke, kan banyak sekarang lembaga-lembaga yang menampung sedekah Atau ya. misalnya kita kasih makanan buat orang-orang ya, ke nasi Itu uduk. boleh banget. Pokoknya sedekah subuh ya. Saya kebetulan sebelum puasa setiap Sabtu saya selalu menyisihkan minimal banget 10 bungkus untuk siapapun di pinggir jalan yang Masya saya Allah. temuin setiap Sabtu. Karena Baik. kebetulan kalau Jumat Baik. repot kita ya kalau Ya. hari Jumat gitu. Baik, luar biasa. Kang Rashid mungkin ada yang ingin disimpulkan sedikit? Tapi Mbak Ngaldi, terima kasih materi ini inspirasi sekali buat pemirsa iNews. Cahaya hati, saya menangkap ada 2 rumus untuk struggle gitu ya. Pertama tadi jangan lupakan sholat, yang kedua sedekah. Tadi terutama sedekah subuh ya. Iya Ustadz. Kalau hal itu Al-Quran menyampaikan punten. Bahkan Nabi Muhammad SAW setiap subuh itu mendoakan Allahumma barik fi bukuriha. Ya Allah berkahi orang yang bersedekah di subuh hari. Bahkan Allah itu malaikat pun mendoakan siapa yang bersedekah di subuh hari. Itu malaikat dan Rasul mendoakannya. Dan ini adalah bukti salah satu mustajabnya doa Rasulullah SAW. Yang kedua tentu sedekah hebat tapi tidak salat itu manating. Salat jaga. Jadi kesimpulannya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan, teringat tadi foto di Blok M, di postingan, belum punya uang. Sekarang menjadi everything beliau memilikinya. Maka punten kesulitan itu mendatangkan 2 kemudahan. Maka ibadah entah itu bisnis, entah itu sedekah, kalau tanpa sholat dia akan nothing. Tapi kalau ibadah menggunakan sholat itu akan everything. Analogi Bang Ali, bahwa sedekah itu 0 nilainya. Berbisnis karena Allah 0 nilainya. Berbagi ke anak yatim piatu 0 nilainya. Tadi Rp500 setiap botol. Itu akan 0 nilainya kalau dia tidak ada sholat. Katakan dia memiliki 12 0. 0 puasa, 0 zakat, 0 sedekah, 12 0. Tanpa sholat itu 0 semua. Nothing. Tapi kalau sedekah berbisnis karena Allah ada sholatnya, dia dapat angka 1. Angka 1 simpan di depan, kemudian ada 12 0 jadi 1 triliun. Jadi bisnis plus sholat everything. Tapi kalau bisnis tanpa sholat nothing. Masya Allah, keren banget ya. Baik, terima kasih Ibu Tere waktunya ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita sukses terus bisnisnya ya. Amin. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Fikri Thorik. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia, Ramadan melengkapi puasa kita.